Hari ini kita akan membahas kabar terbaru yang pastinya ditunggu-tunggu semua pecinta sepak bola tanah air, yaitu tentang persiapan timnas Indonesia menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Babak ini menjadi yang paling menentukan, karena disinilah Garuda harus berhadapan dengan lawan-lawan berat, dua di antaranya adalah Arab Saudi dan Irak. Pertandingan ini bukan hanya sekadar laga, tapi penentu nasib kita apakah mimpi tampil di panggung dunia masih bisa terjaga atau tidak. Kalau melihat perjalanan timnas di babak sebelumnya, kita patut berbangga. Indonesia berhasil menembus round 4 dengan performa yang mengejutkan banyak pihak. Dukungan penuh dari masyarakat, penampilan para pemain diaspora, dan tentu saja sentuhan pelatih Patrick Kluivert membuat tim ini semakin percaya diri. Namun kini, tantangannya jauh lebih berat, karena Arab Saudi dan Irak bukanlah lawan sembarangan. Arab Saudi adalah raksasa Asia yang sudah 6 kali tampil di Piala Dunia. Semua orang pasti masih ingat bagaimana mereka mengalahkan Argentina di Qatar 2022, yang akhirnya jadi juara dunia. Itu bukti bahwa mereka bukan hanya kuat di atas kertas, tapi juga punya mental juara. Mereka mengandalkan pressing tinggi sejak awal, passing pendek cepat, dan kecepatan para pemain sayap yang bisa membuat lawan kewalahan. Pemain kunci mereka seperti Salem Al-Dawsari, Saleh Al-Sehri, hingga para bek yang kini bermain di liga domestik bersama bintang-bintang top dunia, menjadikan Arab Saudi salah satu tim paling komplit di Asia. Melawan mereka, Indonesia harus benar-benar disiplin, karena satu kesalahan kecil saja bisa berbuah gol. Lalu ada Irak, tim dengan karakter permainan yang keras, disiplin, dan punya tradisi panjang di sepak bola Asia. Kita semua ingat kejutan besar mereka saat menjuarai Piala Asia 2007. Irak dikenal dengan pertahanan baja, duel udara yang kuat, dan serangan balik cepat. Pemain seperti Aimen Hussein dengan posturnya yang tinggi bisa jadi momok bagi pertahanan, sementara pemain muda lincah seperti Ali Jassim bisa membahayakan lewat sisi sayap. Lini tengah mereka juga dihuni para pemain diaspora yang tampil di Liga Eropa, jadi kualitas mereka tidak bisa dianggap remeh. Melawan Irak, Indonesia harus bisa mengimbangi duel fisik dan menjaga konsentrasi selama 90 menit penuh. Kalau bicara head-to-head, memang Indonesia masih tertinggal jauh dari Arab Saudi dan Irak. Catatan kemenangan kita masih minim, bahkan cenderung kesulitan. Tapi seperti yang kita tahu, sepak bola selalu penuh kejutan. Dengan skuad sekarang yang lebih kuat, kehadiran pemain diaspora seperti Jay Izzes, Kelvin Verdong, Kevin Dix, Tom Haye, sampai kiper Emil Audero, ditambah talenta lokal yang makin matang, peluang itu tetap ada. Justru inilah saatnya Indonesia membuktikan diri bahwa Garuda bukan hanya penggembira di level Asia, tapi bisa menjadi penantang serius. Patrick Kluivert sebagai pelatih tentu sudah menyiapkan strategi matang. Kita tahu dia sering menggunakan formasi 4-3-3 yang fleksibel, bisa berubah jadi 4-2-3-1 saat bertahan. Strateginya jelas, menutup jalur tengah agar lawan sulit membangun serangan, sambil mengandalkan kecepatan sayap untuk melakukan counter attack. Pemain seperti Rafael Struijk, Egy Maulana, atau Ragnar Oratmangun bisa menjadi senjata mematikan saat transisi menyerang. Di lini tengah, pemain seperti Mark Klok dan Tom Haye akan jadi motor untuk menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Sementara di belakang, duet Jay Izzes dengan Kevin Dix diharapkan bisa menghadang gempuran striker Arab dan Irak. Tidak lupa, peran Emil Audero di bawah Mister Gawang juga sangat vital. Dengan pengalaman di Serie A, ia bisa memberikan rasa aman kepada lini pertahanan. Patrick Kluivert menegaskan bahwa target utamanya di round 4 adalah membawa timnas Indonesia bersaing hingga akhir dan menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya tetap terbuka. Ia sadar betul bahwa lawan yang dihadapi bukan sembarangan. Ada Arab Saudi dengan pengalaman tampil di Piala Dunia, ada Irak yang terkenal dengan pertahanan tangguh, ditambah lawan-lawan lain yang kualitasnya berada di papan atas Asia. Namun bagi Kluivert, justru inilah momen terbaik bagi Indonesia untuk mengukur seberapa jauh perkembangan yang sudah dicapai. Dalam pernyataannya, Kluivert mengatakan bahwa minimal Indonesia harus mampu finish di posisi 3 besar grup agar bisa terus melanjutkan perjuangan menuju babak kelima. Target itu memang terlihat ambisius, tapi ia yakin bisa dicapai jika seluruh pemain tampil disiplin, konsisten, dan tidak mudah kehilangan fokus. Ia tidak ingin Indonesia hanya datang sebagai pelengkap, melainkan ingin menjadikan Garuda sebagai tim yang bisa memberi kejutan di setiap laga. Selain soal hasil, Kluivert juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas permainan. Ia ingin melihat timnas Indonesia bermain dengan karakter yang jelas,
berani menguasai bola, berani menekan lawan, tapi juga cerdas dalam bertahan. Menurutnya, sepak bola modern tidak hanya soal menyerang, tapi juga soal transisi cepat antara bertahan dan menyerang. Karena itu, di setiap sesi latihan, ia terus mengasah kemampuan pemain dalam membaca situasi pertandingan, kapan harus menunggu, kapan harus menekan, dan kapan harus menyerang dengan kecepatan penuh. Kluivert juga menaruh perhatian besar pada mentalitas pemain. Ia sadar bahwa melawan tim-tim besar seperti Arab Saudi dan Irak bisa membuat pemain merasa tertekan. Namun baginya, mental baja adalah kunci. Ia ingin para pemain Indonesia tampil tanpa rasa takut, karena hanya dengan keberanian itulah Garuda bisa membuat lawan kaget. Ia sering mengingatkan anak asuhnya bahwa meskipun di atas kertas Indonesia bukan unggulan, di lapangan segalanya bisa terjadi. Persiapan timnas Indonesia sendiri berjalan intens. Mulai dari pemusatan latihan di Jakarta, kemudian rencana training camp di Eropa untuk mengasah taktik, hingga uji coba melawan klub-klub lokal untuk mengukur kekuatan. Semua diarahkan agar tim ini siap tampil di level tertinggi. Selain itu, aspek mental dan fisik juga jadi fokus, karena laga round 4 akan berjalan dengan tempo cepat dan keras. Menariknya, dukungan supporter begitu luar biasa. Tiket laga kandang di Surabaya sudah hampir habis, artinya Stadion Gelora Bung Tomo akan jadi lautan merah putih yang membakar semangat Garuda. Kalau bicara target, realistisnya Indonesia harus bisa mengamankan posisi 3 besar untuk tetap punya peluang lolos ke babak berikutnya. Menahan imbang Arab Saudi bisa jadi hasil berharga, tapi kunci sebenarnya ada di laga melawan Irak. Jika bisa mencuri kemenangan, jalan menuju round 5 akan semakin terbuka. Dan tentu saja, jika ada peluang mencetak kejutan dengan mengalahkan salah satu raksasa Asia, mimpi tampil di Piala Dunia 2026 bisa jadi kenyataan. Jadi sahabat bola, inilah gambaran lengkap bagaimana kekuatan lawan kita, bagaimana strategi Patrick Kluivert, dan bagaimana persiapan timnas Indonesia menghadapi babak keempat kualifikasi. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah pertaruhan harga diri bangsa, ujian teknis, taktik, dan mental. Arab Saudi datang dengan pengalaman Piala Dunia, Irak dengan pertahanan kokoh, dan Indonesia dengan semangat juang, generasi emas diaspora, dan racikan strategi pelatih kelas dunia. Apakah Garuda mampu mencetak kejutan besar dan menembus mimpi yang selama ini kita nantikan? Semua akan terjawab di lapangan hijau, dan yang pasti kita sebagai pendukung harus terus memberikan doa, dukungan, dan semangat. Karena tanpa supporter, Garuda tak akan pernah terbang setinggi mungkin. Jadi tetap pantau terus AHIDRO Football untuk kabar terbaru seputar timnas Indonesia.